Ki, ini akhirnya apa ya, sampai, aksi unjuk rasa mahasiswa itu mencapai apa, satu momentum atau titik tertentu lah. Mungkin saya kira sebutnya gitu ya, lebih pada titik tertentu karena tadi malam itu mereka bertahan sampai malam. Padahal kan aturan unjuk rasa itu berlaku biasanya hanya sampai pukul 6 sore gitu ya. Dan tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21, 20 lebih lah saya tadi malam di Patung Kuda itu dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan gitu. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling enggak keluarganya di asrama-asrama bilang ya biarin aja dah, itu mahasiswa justru memang menyuarakan suara dari kalangan bawah itu. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi hal yang biasa aja itu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam tuh. Dan kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit tuh. Untuk supaya ekstasinya itu, kegembiraan itu tidak terkumpul, dia dilepas saja lebih baik itu. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan itu. Dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi tuh, karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs juga, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batu bara juga dan minyak juga kan, solar. Jadi itu udah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya dianggap sekedar temporer, karena itu Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang, sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang diperlihatkan, ini baru sampai jam 9 nih Pak Jokowi ya, besok bisa sampai subuh tuh. Jadi betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdomnya di situ tuh. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong tuh, dan ketar-ketir istana juga dibaca oleh mahasiswa kan. Jadi mahasiswa membaca psikologi istana yang mulai cemas, karena itu biasa akan ada eskalasi itu. Lain kalau istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan? Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik tuh. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batu bara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dolar, dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah, karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia mesti bayar utangnya itu dalam bentuk dolar. Itu artinya dia mesti naikkan ongkos listrik ke konsumen. Jadi semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk tuh. Dan pemburukan itu bagaimana cara, karena kalau kita tanya apa solusi pemerintah tuh, yang nggak ada. Sebetulnya masih ada, batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan refocusing lagi itu, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel aja. Tapi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain, bahwa dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik di 2023. Kira-kira itu analisis kita. Ya, dan tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius, ini bukan hanya sekedar soal kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik, ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 volt, didorong untuk migrasi ke 9.900 karena yang 450 ini akan dihapuskan, jadi naik ke 990 ya. Dan kalau naik itu kan pasti saja buat mereka 450 jadi 900 ya sekitar volt ya. Ini kan buat mereka kan berarti biaya tarif langganannya naik, terus konsumsinya naik. Jadi menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Udah disepakati loh oleh Badan Anggaran DPR dengan pemerintah soal ini, soal migrasi dari 450 volt ini. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gue mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Selain kan kalau misalnya
diberi 900 watt ini, tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker misalnya, nggak ada soal. Tapi dia juga nggak bisa beli rice cooker, padahal dia mesti bayar tarif di 950 kan. Kan itu konyolnya di situ kan. Bahwa dia kan insentif untuk menaikkan, artinya daya beli dia itu bertambah supaya dia bisa beli peralatan lain di lebih produktif gitu ya, bisa lebih produktif. Mungkin mesin penetas telur itu supaya dia bisa berbisnis, tapi dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi buat apa dikasih listrik dinaikin tapi dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltage-nya itu, jumlah watt-nya. Iya, karena pasti tarif dasarnya antara 450 volt ampere dengan 900 volt ampere itu pasti beda kan gitu kan. Dan nanti belum lagi penggunaannya juga pasti beda gitu. Dan menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian ini ya pendorongnya migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan gitu, dan kemudian itu harus orang-orang miskin yang harus membelinya, kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang kita mesti uji, itu kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plant baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya kan, karena bisa. Ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengkonsumsi listrik lagi. Jadi kelebihan pasokan disebabkan karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara lihatnya kan. Mungkin sepanjang Jawa Bali nggak ada tuh power plant baru tuh. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah berlebih itu. Ya, dan problemnya dibebankan itu dikirim ke rakyat desa dengan konsekuensi naik kelas, maka naik iuran. Ya, dan problem yang kita pahami juga kan selama ini kan mereka ini banyak kontrak-kontrak dengan IPP yang namanya Independent Power Plant atau listrik swasta. Ya. Dan kontraknya itu yang merugikan, disebut take or pay gitu ya. Artinya begitu kontrak lu pakai nggak pakai, lu tetap bayar. Ya. Itu kan yang jadi konyol. Saya kira ini problem yang membebani PLN, dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini, Independent Power Plant ini, ya banyak pejabat-pejabat kita juga, bekas pejabat gitu. Karena itu mesti diganti sebetulnya. PLN itu bukan perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Ya, tinggal tiang listriknya aja sama kabel yang dia kabel ya. Cuman itu aja lagi sekarang dia. Betul itu. Jadi istilah itu punya negara udah nggak ada itu kan. Ya itu kalkulasi bisnis pasti bekerja di situ kan. Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat, ya udah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai dia udah bayar duluan, itu kan. Karena itu dia bebankan itu pada publik, pada konsumen kan. Di situ tidak adilnya tuh. Tapi udahlah, itu mau diapain lagi kan. Pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguan dia terbuka tuh, dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya udah percepat pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ, karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama kita nggak bisa akses lagi harga tuh, padahal kita membayar pajak tuh. Semua hal yang ada di depan kita bayar pajak tuh, dan pajak kita itu larinya ke IKN kan. Konyolnya begitu kan. Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun bayar pajak segala macam. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita tuh. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN tuh? Nggak ada urusan apa-apa kan. Dia punya motor karena dia mau menghemat, dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Ya, kereta cepat juga mahal. Mending dia pakai motor mudik ke Indramayu misalnya. Jadi hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi itu. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang, tanya pada rakyat, lu mau apa, gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia aja, hanya untuk pamerkan legasi dia. Ya. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa
bahan bakar untuk demonstran. Itu bukan bahan minyak ya, bahan bakar untuk demonstran itu banyak sekali tersedia, dan ini yang memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang gitu. Dari sana ya online transportasi itu. Ya. Dan, dia, saya tanya, Anda dari mana itu? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi dia sarjana Universitas Pajajaran, pernah jadi banker, itu kerja di perbankan, tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia itu, lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi kan. Ya. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol, itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir kan. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir, dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD misalnya itu tidak hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat seluruh orang itu turun derajat, dan itu artinya itu kelaparan dan kemiskinan itu menanti pada mereka yang kehilangan pekerjaan kan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi tuh. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh, itu yang terjadi tuh akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco ini. Iya. Dan unjuk rasa ini sekali lagi karena ini sudah, saya kira kan biasanya gitu, ada satu tahapan gitu ya. Kalau sebelumnya orang bicara, oke, sekarang isunya mungkin berapa banyak kalian bisa mengumpulkan, berapa lama bertahan. Tapi kemudian sekarang berapa panjang bisa melakukan unjuk rasa. Nah, sekarang saya kira ini menjadi momentum ini dengan melewat sampai malam begitu berjalan, dan ini bisa menjadi indikator banyak hal yang bisa kita baca dari sini. Iya, itu diperpanjang, itu artinya mungkin saya bisa menduga ada semacam perubahan elit atau cara elit pengawal ketertiban ini membaca situasi itu, atau minimal kepolisian. Jadi mungkin udah ada riset yang menganggap bahwa ini nggak tertahankan, atau sebetulnya dengan memperpanjang ini maka perubahan politik bisa menutupi soal-soal yang lain yang ada sekarang itu, kira-kira begitu kan. Itu sebetulnya yang kalau kita eksplisitkan nanti seolah-olah kita sok jago bikin analisis, tapi kira-kira begitulah sinyalnya tuh. Ya makanya banyak faktor ketemu gitu ya yang menjadi, dan kita ingat juga kan, mesti kita ingatkan juga gerakan-gerakan mahasiswa pada waktu tahun 98 gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjebol DPR, itu juga pasti ada faktor karena dari militer juga membayarkan pintu DPR terbuka masuk gitu ya kan. Nah, yang semacamnya ini kan juga terjadi, bisa semacam itu juga kan gitu kira-kira ya. Ya, itu rumus biasa kalangan militer terutama itu paham keadaan itu. Waktu 98 siapa namanya itu, Maijen atau Soeharto. Maijen Soeharto Marinir. Yang Marinir itu tadi dengan kuat memberi sinyal bahwa Marinir ada di belakang mahasiswa, itu artinya ada dorongan untuk mempercepat perubahan itu, dan itu yang membuat Marinir berhadapan-hadapan dengan TNI waktu itu dan Brimob bahkan tuh. Tapi kemudian Marinir memberi kesan bahwa mereka terpelajar itu, mampu untuk berdiskusi dengan mahasiswa yang lagi di jalan, damai. Nah, hal yang semacam itu bisa diulang lagi kan. Jadi keadaan kita itu punya tradisi bahwa kekuatan militer itu di satu waktu dia akan paham logika dari perubahan politik ini karena dia adalah bagian dari perjuangan rakyat, begitu kira-kira tuh. Bukan kita harapkan terjadi, tapi itu akan terjadi karena kemasukakalan dari gerakan mahasiswa ini dipandang dari sudut keadilan sosial. Jadi sejumlah aparat mungkin juga merasa memang berhak mahasiswa dan masuk akal yang mereka perjuangkan. Kan menuntut keadilan sosial ya hal yang justru semua orang inginkan itu. Iya. Dan yang kalau kita ngomongin tentara, kita memang nggak boleh juga nggak ngomongin soal yang lagi ribut-ribut nih ya. Siapa Pak Effendi Simbolon yang. Iya. Tentara ini heboh Bung Rocky, dan saya kira masih akan berlanjut ini karena dalam saya lihat hari pertama kemarin hanya 1-2 video, tapi belakangan
ini sudah makin banyak video dan yang bicara itu bukan lagi level kopra, level perwira menengah, tapi sampai level kapten gitu, letnan, tapi sampai sekarang perwira menengah bahkan sampai jenderal yang komentar itu ya, termasuk Pangdam Cendrawasih di Papua, termasuk juga ada Danrem yang di Banten yang pangkatnya jenderal juga gitu. Jadi ini juga jangan dianggap satu hal yang bukan hal yang begitu saja terjadi. Ini bisa menjadikan faktor juga perubahan-perubahan yang terjadi. Ya ini ya kita paham ada sedikit ketersinggungan karena ucapan itu, dan esprit de corps dari militer muncul di situ. Dan saya perhatikan juga itu secara bertahap ada semacam keseragaman tuntutan dari kalangan tentara gitu. Itu bagus-bagus saja karena ada ekspresi dari tentara. Tentu tinggal ditanya itu ini dikoordinasi atau volunteer dari mereka yang merasa tersinggung tuh. Sampai di situ sih baik-baik aja tuh, dan itu hal yang harus diselesaikan. Yang harus kita cegah jangan sampai ada pasukan itu yang masuk di dalam kepentingan semacam ini kan. Selama itu teritori ya udahlah, itu karena hak dari Panglima sebetulnya juga untuk ya membina semangat korps dari anak buahnya kan, yang merasa tersinggung oleh ucapan dari Effendi Simbolon itu. Saya kira sampai di situ masuk akal. Kecemasan kita justru kalau itu tumbuh menjadi semacam persaingan di antara pemimpin-pemimpin militer. Itu yang ingin kita dari. Kita pun nggak bisa lepaskan itu, Bung Rocky, karena ini kan menjelang pensiunnya Pak Andika, gitu ya, tanggal 21 Desember dia pensiun, usia pensiunnya tiba, tapi biasanya tanggal 1 nanti dia akan pensiun gitu. Kan jadi pertanyaan banyak orang, apakah dia akan diperpanjang? Karena mungkin Presiden juga kalau punya kewenangan untuk memperpanjang atau memberikan jabatan ke berikutnya. Dan ini kita tahu yang berebut posisi ini kan 2 Kepala Staf TNI ya, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Yang Angkatan Laut ini kan sebenarnya kemarin harusnya dia dapat jatah, masa nggak dapat jatah lagi kan? Jadi menurut saya ini jangan dianggap bahwa ini hanya semata-mata ledakan di bawah, tapi juga ada persoalan mahma yang lebih serius di atas gitu ya, di kepundannya lah gitu ya. Ya itu pasti ada semacam bukan persaingan angkatan, tapi hak bergilir, kira-kira begitu kan, karena udah dibiasakan hak bergilir, maka tentu ditunggulah itu. Yang tertunda 2 kali sebetulnya kan, dan Pak Dudung juga dan Pak Andika kan kira-kira seangkatan dan sama-sama sebetulnya masa jabatannya nggak lama-lama aja. Ya, setahun di bawah Pak Dudung, setahun di bawah Pak Andika, usianya setahun di bawah juga. Ya cuma setahun lah juga, masanya pendek. Ya itu segitu tuh. Nah tentu yang di bawah ini merasa ya udah kalau udah senior udahlah nggak usah berminat lagi deh, mending langsung aja ke bawah ke yang muda supaya ada start bersama lagi. Kan kemarin startnya kurang bagus itu karena jenderal melompati beberapa angkatan itu. Jadi hal ini juga dimungkinkan bagi kita sebagai negara untuk memikirkan pola meritokrasi dan pola kesinambungan kepemimpinan tuh. Supaya ketegangan di antara Panglima dan KSAD yang udah berlangsung lama sebetulnya, udah berapa kali hal semacam itu terjadi, bahwa Panglima seolah-olah bertentangan dengan KSAD, mungkin dari zaman Pak Muldoko juga udah begitu tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang ada dalam catatan para scholar militer itu diperhatikan oleh kalangan militer sendiri tuh. Tapi lepas dari itu ada suasana politik yang dipolitisasi oleh partai-partai politik. Sehingga terlihat persaingan itu juga sebetulnya persaingan untuk menjadi politisi kan. Itu soalnya tuh. Ya. Oke, tapi ini kenapa tiba-tiba semua persoalan soalnya bertemu gitu, momentumnya gitu ya. Padahal kan Pilpres masih 2 tahun lagi gitu. Ini memang betul-betul musim tahun politik seperti dikatakan oleh Puan Maharani, Ibu Puan Maharani itu tiba lebih awal. Dan biasanya sesuatu yang kalau buah itu matangnya lebih awal itu kan biasanya nggak kurang enak, Bung Rocky, nggak sesempurna. Pasti ada terjadi sesuatu gitu.
Ya Pak Jokowi sendiri yang bikin itu tiba lebih awal. Kan dia bilang winter is coming. Dan betul-betul mestinya winternya itu Desember, udah terjadi September tuh kan. Dan memang ini adalah soal kepemimpinan kan. Tetap Pak Jokowi adalah presiden, merangkap kepala negara, melangkap panglima tertinggi itu. Dan kesibukan Pak Jokowi kan bukan lagi melihat masalah perpecahan bangsa, masalah keretakan di TNI. Tapi dia justru menganggap bahwa kalau dia 3 periode jadi, ini bisa diselesaikan melalui jabatan baru dia sebagai presiden kan. Yang sekarang juga lagi diributkan. Nah udahlah jadi wakil presiden pun nggak apa-apalah, kira-kira begitu pengertiannya. Tapi kita mesti lihat ini satu paket kekacauan ekonomi pasti akan mempengaruhi psikologi di kalangan militer. Maka militer juga mengalami sedikit ketegangan karena menghadapi potensi berantakannya ekonomi, itu artinya berantakannya kepemimpinan nasional kan begitu kan. Lalu masing-masing jenderal mulai pasang stand, pasang posisi itu untuk mengantisipasi keadaan. Itu yang terjadi ya hal biasa. Dan kita tahu kalau negara mengalami ketidakstabilan, maka goncangan pertama adalah ketidakstabilan di kalangan militer. Itu yang selalu jadi sinyal tuh. Oke, jadi kalau kembali ke unjuk rasa Mas itu, kalau malam ini dia sudah melampaui threshold. Melampaui threshold jam 6 sore. Sekarang bisa tembus di atas jam 9 malam, sangat mungkin besok-besok bahkan lebih panjang lagi gitu ya. Ya, lebih panjang lagi dan bisa mulai lebih awal. Oke. Baik, terima kasih. Yes. Terima kasih, tetap kawal gerakan mahasiswa juga dengan 0%. Dengan 0%, tetap kita kawal seperti itu ya. Oke, thank you Bung Rocky.